Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sesungguh-sungguh, dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan berserah diri. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala kalam dan firman-Nya lagi maha agung. Wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nabiyil karim. Maha benar Rasul yang mulia dengan segala sabda-sabdanya. Yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin dan hadirat, saudara-saudaraku, jamaah salat Fardhu Maghrib yang berbahagia. Semoga hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin. Semoga diri kita, keluarga kita, rumah tangga kita, masyarakat kita, negara kita dalam keadaan aman dan damai, dalam naungan ridha dan maghfirah Allah. Dan semoga juga malam ini malam yang penuh berkah dalam kehidupan kita, di mana jangan dihabiskan untuk tidur sepanjang malam. Semoga malam ini juga ada saat-saat kita terjaga untuk bermunajat kepada Allah, yang doa-doa kita, hajat-hajat kita yang sudah sekian lama belum terkabulkan. Mudah-mudahan malam ini malam yang istijabah, malam yang dikabulkan segala doa dan hajat-hajat kita. Saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, sisihkan sebagian malam untuk mengadu persoalan hidup kita, baik itu persoalan hidup kat dunia ini, lebih-lebih persoalan hidup kelak di akhirat, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab kalau kita mengadu dan merintih kepada sesama manusia, setakat mana? Tetapi Allah menunggu di sepertiga malam yang akhir, siapa hamba-hambaku yang bermohon, yang berdoa, yang bermunajat, yang memohon ampun, aku, kata Allah, akan segera mengabulkannya. Seterusnya sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak hanya setakat lidah kita mengucapkan lapas-lapas selawat dengan berbagai-bagai irama dan lagu, tetapi juga mari kita buktikan, mari kita berusaha mencari uswatun hasanah, suri tauladan, contoh tauladan yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menghiasi akhlak perilaku kita sehari-hari, agar lapas-lapas selawat yang kita harapkan untuk mendapatkan syafaat menjadi realiti, menjadi kenyataan. Jangan sampai mulut kita mengucapkan lapas-lapas selawat Nabi, tapi tingkah laku perbuatan kita jauh dari apa yang diharapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab begitu Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu, ucapan yang pertama adalah dalam sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Jadi ukuran seseorang itu bukan ditengok ibadah ritualnya saja, tapi tengok akhlaknya. Sesuai ke tidak dengan contoh tauladan yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Kita lanjutkan lagi tentang bab takwa, sesi yang terakhir, karena kita akan masuk ke lanjutan ayat Sabtu hadapan tentang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kamu mati sebelum kamu menjadi orang yang berserah diri. Sabtu lepas, kita Sabtu hari Sabtu berikut yang sebelumnya sudah kita uraikan
dalam kitab ini tentang takwa. Kemudian akan kita tutup tentang takwa ini yang sudah saya sampaikan Sabtu lepas. Kita merujuk surat Al-Baqarah ayat 2 sampai 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab, yakni Al-Quran, yang tidak diragukan lagi kebenaran akan isinya. Jadi Al-Quran itu benar, firman Allah, bukan karangan Muhammad, bukan reka-reka, bukan kisah-kisah dongeng yang tak logik. Al-Quran logik. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Tujuannya apa? Hudal lil muttaqin. Panduan, pedoman, petunjuk bagi orang-orang yang ingin mencapai derajat takwa. Mustahaknya kalimat takwa ini, saya ulangi lagi, Tuan Imam kita tidak sah khutbah Jumatnya kalau tidak mewasiatkan takwa. Ittaqullah, kata Tuan Imam di hari Jumat, khutbah Jumat. Mustahak setiap minggu, setiap Jumat diingatkan. Kemudian dalam ayat yang lain, berbekallah kamu. Sebaik-baik bekal ketika kita meninggalkan dunia ini nanti adalah takwa. Kita nak pergi makan angin 2-3 hari, pergi KL, pergi Kelantan, pergi Surabaya, pergi Jakarta, pergi Medan. Kita tentu menyiapkan bekal. Tetapi bekal apa yang akan kita bawa nanti setelah kita berpisah dengan alam dunia ini menuju alam akhirat? Sebaik-baik bekal adalah takwa. Oleh sebab itu, apa takwa itu? Bagaimana bertakwa itu? Apakah diri kita ini sudah masuk orang yang bertakwa atau belum? Kita rujuk ayat ini. Orang yang bertakwa tadi, alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang beriman kepada yang gaib. Bukan iblis, bukan malaikat, bukan surga, bukan bidadari. Itu nyata. Nyata itu. Malaikat nyata. Ingat waktu mendatangi Rasulullah SAW menerangkan iman, Islam dan ihsan. Malaikat Jibril berwujud nyata manusia. Ya. Surga itu nanti nyata. Bukan hayalan, bukan mimpi. Setan, oh banyak. Setan itu ada dalam diri kita, mengikuti aliran darah kita. Manusia yang berperangai setan. Maaf ya, fisiknya masih manusia, tapi perilakunya iblis, setan. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Ada istilah, kalau kita menghalau setan, iblis dengan ayat kursi, terbakar itu. Tapi setan yang berwujud manusia kadang-kadang boleh baca Quran. Bukti surah Al-A'raf itu dialog antara Allah dengan iblis. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala bertanya, wahai iblis, mengapa kau tak nak sujud kepada Adam? Apa jawab setan? Ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Itu ucapan iblis tuh. Ya. Jadi jangan kita terpukau juga kalau orang baca Quran hebat, belum tahu lagi. Belum tentu lagi. Oleh sebab itu, puan-puan, setan yang berwujud manusia ini berat. Contoh, mungkin ada kat kita. Istri kita kejutkan, bang, ini sudah subuh, bangun bang, mari kita sembahyang berjamaah, imamkan saya. Kemudian kita jawab, awak ini kacau, saya setengah tidur. Awak sembahyang seorang lah. Abang kirim salam. Nah ketika itu kita berperangai syaitan, ya? Atau istri kita nak berbuat baik, nak berderma, nak infak, nak sedekah. Tiba-tiba istri kita melarang kita, jangan bang, ini masih perlu lagi. Kita masih perlu kekurangan lagi bang, tak payah. Akhirnya bertengkar suami istri, suami tak jadi berinfak, bersedekah, berwakaf dan lain sebagainya. Nah ketika itu istri kita jadi maknya setan, maaf ya. Anak kita, mungkin jiran kita. Oleh sebab itu, puan-puan, tuan-tuan dan rahmati Allah,
Percaya kepada yang gaib sudah saya uraikan Sabtu lepas. Apa dia? Seseorang yang mempunyai cita-cita besar, yang belum nampak, yang masih gaib. Kemudian apa yang menjadi pikiran dia diwujudkan, ya, sehingga membawa kemaslahat, membawa kebajikan untuk orang ramai. Sudah saya ambil contoh macam arkitek. Dia melihat dalam pemikirannya masih gaib, bangunan yang begitu megah, sekian tingkat. Kemudian macam mana dia masih berwujud gaib, tapi dengan ilmu pengetahuannya, ya, dia kira-kira, dia hitung berapa kosnya, ya, maka si arkitek tadi dapat mewujudkan bangunan yang tinggi, yang banyak bermanfaat kepada orang ramai, maslahat orang ramai. Ini contoh. Jadi kita hendak buktikan, jangan kita apa ya yang gaib itu, apa yang gaib itu. Jadi orang yang mempunyai cita-cita besar, pemikiran besar, yang dapat diwujudkan menjadi nyata, yang bermanfaat bagi umat manusia, ya, inilah orang yang beriman kepada yang gaib. Kemudian siapa lagi orang yang bertakwa tadi? Wa yuqimunas shalah, mendirikan salat. Insyaallah salat syariat, salat fiqh sudah kita lakukan. Tapi mari kita implementasikan, mari kita aplikasikan nilai-nilai salat tadi dalam kehidupan. Ya? Orang yang bertakwa tadi, dari bab wuduk saja, perempuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah, nak diminta buktikan mana buah didikan berwuduk anda. Orang yang berwuduk, dia sangat cinta dengan kebersihan. Semua rumahnya, pakaiannya, keretanya, tempat dia kerja, bersih. Macam kita kat Singapura ini terkenal dengan bersih. An-nazafatu minal iman. Ini tidak minta bayar $1,000, no problem. Betul. Tuition bahasa macam-macam bayar, no problem. Sudahkah kita menjemput guru Quran, menafsirkan Al-Quran? Karena Al-Quran tidak mungkin menjadi petunjuk, tidak mungkin menjadi hudan lil muttaqin kalau kita tidak paham maknanya. Ya? Kan ada itu nasi Jepun. Maaf ya, nasi Jepun ya, saya bawa sedikit ya. Tombo ati iku ana 5 perkara. Kaping pisan maca Quran lan maknane. Jepun ya. Jepun Jawa. Kalau ada orang Jawa tak paham ini maknanya, itu Jawa murtad itu namanya. Apa dia? Penawar hati itu ada 5 perkara. Kaping pisan, yang pertama bacalah Quran dan maknanya. Tuh, kalau stres, kalau risau, kalau gelisah, kalau resah, ya, baca Quran dengan memperhatikan maknanya. Kaping pindo salat wengi lakonono. Yang kedua, di saat orang lain dibuai mimpi dalam tidur, di tengah malam, di penghujung malam, bangun, salat malam, laksanakanlah, jadi tahajud. Silakan nak tahajud ke, nak hajat ke, nak taubat ke, nak salat tasbih ke, silakan. Sisihkan sebagian malam untuk salat malam. Itu ya, nasi Jepun itu. Apabila kita dapat melaksanakan 5 perkara ini, Allah menjamin hidup anda. Jadi Al-Quran, untuk Quran ini berfungsi sebagai petunjuk, agar Quran ini mampu kita mengamalkan, kita tak boleh lari, kita harus paham maknanya. Ya. Saya ambil contoh tuan-tuan dan puan sekalian ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ini bukan ngamalkan Quran, ini baru tilawah, baru baca Quran. Dia nak kena action. Artinya kita harus segera menjadi orang yang bertakwa dalam kehidupan, yang sudah saya uraikan tadi. Kemudian jangan kamu mati sebelum berserah diri, menjadi orang yang berserah diri. Ya, contoh lagi, ya, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada mak bapaknya, walaupun dengan tajwid yang betul, lagu yang bagus,
suara yang merdu. Tapi kalau perangainya dengan mak bapaknya derhaka, uququl walidain, maka bacaan Qur'annya tadi baru berhenti setakat bacaan saja, tak mengamalkan. Kalau dia mengamalkan Qur'an, oh dia segera berbuat baik, berbuat takzim, berbuat khidmat kepada mak bapak dia. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Kadang-kadang dengan lagu pula. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Tapi dalam perbuatannya berpecah belah. Karena berbeza pahaman, langsung masa muka. Macam mana? Jangan ngamalkan Quran, ayo kita bersatu padu, ayo kita bersama. Soal yang menentukan nanti surga atau neraka bukan kita, bukan ustaz, bukan ulama, bukan kiai, ya Allah yang menentukan nanti. Yang penting kita segera berbuat sebaik-baiknya apa yang boleh kita berbuat, kebaikan. Jadi Quran ini tuan-tuan dan puan sekalian, gali. Tapi kalau tempat saya sana dijadikan mas kawin Quran itu. Oh, ya, di atas dulang, waktu majelis nikah di atas dulang ada seperangkat alat sembahyang, telekung, songkok, Quran, tasbih. Woi, macam religius betul, macam religi betul lah, konon-konon. Ku terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan seperangkat alat solat dan sebuah kitab suci Al-Quran tunai. Woi, Masya Allah, macam yo-yo betul. Dalam hati saya kenapa jadi tanggung sangat sekalian. Ku terima nikahnya Fulanah binti Fulanah dengan seperangkat alat sembahyang dan sebuah kitab suci Al-Quran beserta Masjid Yusuf Ishak dan Pak Imam-imamnya sekali angkat taruh di dulang jadi mas kawin. Quran itu bukan untuk mas kawin, udah petunjuk, gali itu Quran. Bahkan maaf ya, orang yang non muslim sendiri pun telah berjaya menggali Quran. Sebab Quran tadi bukan untuk orang Islam saja. Tengok ayat puasa. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Di bulan Ramadan untuk pertama kalinya diturun Al-Quran untuk petunjuk bagi manusia. Ya. Sehingga tuan-tuan dan puan sekalian, orang-orang yang non-muslim banyak itu menggali Al-Quran, mereka berjaya, mereka sukses. Ya. Kita hanya seperti itu tadi, setakat doa lau hantu, ya, sumumpuk pun omyong pahum layar ji'un, untuk kalau kematian, untuk khataman Quran, itu pun dimulakan dari wadduha sampai an-nas, lepas itu makan. Ya. Nanti iklannya nasi biryani dam pula itu agar supaya ramai datang kan ya. Padahal Quran itu tuan-tuan sayangnya jarang-jarang kalau dekat-dekat saya berani bertanya. Oke, Haji Firdaus saya nak tanya. Haji Firdaus punya kawan baik, dipercaya, tak bohong, dia ada kat Jepun. Dia telefon. Haji Firdaus, orang Jepun ni, saya nak bagi awak kereta Alphard. Alphard tu, Mercedes contoh. Harganya katakanlah $800,000. Tapi tunggu dulu. Tunggu surat saya datang. Nanti dalam surat itu nak saya bagi tahu kat mana showroom ambil, macam mana prosedur ambil. Okey? Kemudian beberapa hari kemudian datang surat ke letterbox rumah. Surat itu bahasa Jepun. Tapi ini confirm, kawan ini tak bohong. Apa tindakan Haji Firdaus supaya nak ambil keretanya? Surat ini bahasa Jepun. Apa langkah tindakan kita? Mencari orang yang paham translate bahasa. Betul. Harga kereta 800,000. Dia minta 10,000. Wang ada. Tak kisah 10,000 ya. Pasal kita nak dapat kereta 800,000. Ya, ini Quran turun dari langit lewat Rasulullah SAW. Begini petunjuk hidupmu sukses di dunia. Begini petunjuk suksesmu hidup di akhirat. Ayo, sama tak kita tadi tindakan macam dapat surat dari Jepun tadi hanya sekedar imbalan kereta? Sudahkah kita berusaha belajar tafsir, menggali Al-Quran? Ya?
Bukan hanya setakat lagu saja musabaqah, bukan. Tapi kita gali Quran tadi. Karena orang lain, maaf, kita ambil contoh ya, pahala yang paling besar memberi makan orang miskin. Ya, kita malu dengan orang Korea, kita malu dengan orang Jepun, kita malu dengan orang China, kita malu dengan orang Barat. Kenapa? Mereka bukan setakat menjamu makan. Kita berhenti memberi makan orang miskin, jamuan makan, kenduri kendara. Orang lain mengamalkan ayat ini luas, bukan memberi makan menjamu orang miskin, tetapi menciptakan lapangan kerja. Orang boleh cari makan, dia buat kilang ini, buat kilang itu, buat pabrik ini, buat pabrik itu, buat produk ini, produk itu, sehingga kita banyak orang yang dapat mencari rezeki dari situ bekerja. Paham? Ya? Kita baru setakat makan, itu kadang-kadang diumpat. Ya? Ah, tak sedap lah malam ini kat rumah itu, sedap yang semalam tahu, tapi dia 3 pinggan habis juga. Ya? Bukan salah, bukan tak boleh memberi makan orang miskin tadi, bukan. Tapi bermakna kita kembangkan. Memberi makan orang miskin itu menciptakan lapangan kerja, sehingga orang lain boleh mencari makan. Ini orang lain yang ngamalkan. Kita baru setakat ciptakan lapangan kerja buat kilang, keripik, paling ya. Apalagi kilang mie, kilang tempe, itu bagus menciptakan lapangan kerja. Tapi kita merindukan juga para sarjana-sarjana Islam yang menggali Al-Quran, dia punya kilang kereta misalnya, dia punya kilang handphone misalnya, ya? Sehingga banyak orang yang berkhidmat bekerja di situ mencari rezeki. Jadi luas tuan-tuan dan puan sekalian. Oke, ini Quran. Saya menasihati diri saya, tuan-tuan dan puan-puan, dalam sisa hidup ini, mari berjinak-jinak dengan Al-Quran. Saya maaf ya, yalah, mungkin ini ada yang tak setuju. Kalau Quran yang macam itu saja kita baca, tapi kita tak paham maknanya, ya lewat-lewat begitu saja. Kita menginginkan yang ada terjemahannya, ya. Kemudian kita tak paham, doa, warzuqna Allahumma zakirna minhuma nasina wa alimna minhuma jahilna. Tak paham juga, cari orang yang arif, cari orang ustaz yang arif. Ustaz, saya sudah baca surat Ali Imran ayat sekian sampai sekian, tapi saya tak paham Ustaz, tolong terangkan saya apa makna firman Allah ini. Barulah Quran ini berfungsi sebagai hudan untuk mencapai derajat takwa. Kemudian kelanjutan ayat ini, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Orang yang bertakwa itu beriman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Tuan, puan, Zabur sebelum Al-Quran, Taurat sebelum Al-Quran, the New Testament, the Old Testament, Injil, ya. Belum lagi kitab Weda, Tripitaka, Tautehking, ya. Banyak itu, ya. Macam mana kita beriman kepada kitab-kitab ini, tuan-tuan dan puan? Mungkin kita baca pun tidak, punya pun tidak, tapi kita dituntut harus beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Macam mana? Nah, buktikan dalam akhlak lagi. Menghargai dan menghormati orang yang beragama lain. Paham? Hidup toleransi yang jitu, karena dia juga punya kitab. Kita saling menghormati. Ini orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya. Tapi kalau kita nerakakan dia, seolah-olah surga punya kita seorang, ya. Di mana tuntutan beriman kepada kitab yang diturunkan sebelumnya? Memang ada pahaman kitab-kitab yang ada sekarang itu sudah banyak diubah suai, ya. Tetapi kita saling menghormati, hidup toleransi. Sebagaimana kita kat Singapura ini dapat menjadi contoh, ya. Hidup saling hormat menghormati, tak kira bangsa dan agama. Karena kita dituntut untuk hidup salam, 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 damai, damai, damai. Kalau bahasa Ibrani dalam gereja itu salom, 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 damai, damai, damai. Ya, ya macam kita Ibrahim. Bahasa dalam kitab lain Abraham, sama orangnya. Daud, David, Sulaiman, Solomon, Nabi Yunus, Yohanes, ya. Yusuf, Yosef, ya. Orangnya sama, cuman bahasa sebutannya yang berbeza. Jadi
Kalau kita ingin menjadi orang yang bertakwa, kita harus beriman kepada Al-Quran, bukan setakat baca saja. Ada 4, pahami maknanya, amalkan dalam kehidupan, dakwahkan. Kemudian kitab yang diturunkan sebelumnya, kita bukan harus masuk ke agama mereka, tetapi kita menghormati lakum dinukum waliyadin. Sebelah rumah kita agama Hindu, sebelah sini agama Kristian, sebelah depan agama Buddha. Kita tebarkan senyuman. Kita adalah saudara. Kita adalah satu keturunan dari Nabi Adam. Masya Allah, alangkah indah kehidupan keharmonian yang semacam ini. Wabil akhiratihum yuqinun. Terhadap hari akhirat, mereka mengimaninya, mereka percaya. Macam mana? Apa maknanya tuan-tuan, puan-puan? Program hidup ini ada 2. Program jangka pendek kehidupan kat dunia, mungkin 60, 70, 80, 100 tahun. Tapi ada program jangka panjang kehidupan akhirat. Artinya orang yang beriman kepada hari akhirat, percaya adanya hari akhirat, dia mempunyai program jangka pendek dan jangka panjang dalam kehidupannya. Jangka pendek macam mana? Di antaranya jangan meninggalkan kamu keturunan-keturunan yang lemah. Ya, kita meninggalkan keturunan-keturunan yang kuat imannya, kuat badannya, kuat ilmunya, sehat, bagus ekonominya. Ini jangka pendek. Jangka panjang nanti kehidupan di akhirat, kita akan hidup kembali. Apa yang sudah kita programkan, apa yang sudah kita siapkan bekal. Nah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Kemudian bekal kehidupan akhirat, saya ulangi, pernah saya sampaikan, iza mata bena Adam, apabila mati anak Adam, putus hubungannya ke dunia ini, kecuali dia meninggalkan 3 perkara. Yang pertama, bertuah tuan-tuan dan puan-puan, kalau dalam hidup ini pernah mengeluarkan sedekah jariah. Sedekah jariah itu apa? Sedekah yang nilainya besar, kemudian berterusan, manfaatnya terus masih dirasakan orang ramai. Contoh karpet misalnya, contoh besi, semen ini, ya, mikrofon ini dan lain sebagainya. Yang kedua, ya Ustaz, saya tak ada harta, ilmu yang bermanfaat. Kalau ada cikgu, ada guru-guru, ya, ataupun bukan guru agama saja, tetapi termasuk guru sains, ya, guru-guru buat makanan, ya, guru seni, sehingga orang tadi dapat menikmati hidup dengan baik hasil ilmu yang kita tinggalkan, dia mendapat pahala. Kemudian waladun soleh yada'ulah, mempunyai anak-anak yang soleh dan solehah yang mampu mendoakan kita setelah kita tiada di dunia ini nanti. Ini tuan-tuan bekal kita. Tapi banyak kita ego. Perhatikan pangkal hadis ini. Iza mata bena Adam. Bukan apabila mati anak muslim, orang muslim, tapi anak Adam. Ini ucapan Rasulullah SAW ini. Jadi siapa saja orang dia, apapun agama dia, anak Adam, kalau dia meninggalkan 3 perkara ini, Allah akan menerima perbuatan baiknya. Paham? Anak Adam. Kemudian dalam hadis lain, khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling banyak menebar manfaat yang dapat dirasakan oleh sesama manusia. Nas, bukan khairul muslimin. Ya? Jadi kita hilang ego kita. Jangan kita, oh mereka neraka, mereka kafir. Belum tentu kita ini, ya. Sebab dalam hadis ini, khairun nas, sebaik-baik manusia. Kita apa yang sudah kita tinggalkan manfaat? Kita berhutang budi dengan Thomas Alva Edison yang bukan muslim, sehingga malam kita boleh terang benderang listrik, ya. Kita berhutang budi dengan engineer-engineer yang menjernihkan air, kita boleh berwudu. Kita berhutang budi dengan orang yang menemukan karpet dan lain sebagainya, ekon, ya. Mereka telah meninggalkan sesuatu yang bermanfaat yang dirasakan oleh sesama manusia. Saya kadang-kadang malu, saya tak boleh berbuat apa-apa dengan kelulusan pendidikan kita. Apa yang kita boleh buat? Paling-paling cuma jual air zam-zam jampi-jampi, betul? Jual kurma, kismis jampi-jampi. Tidak ada sedikit pun yang lebih hebat agar dirasakan oleh umat manusia dari sudut ekonomi, dari sudut sains, dari sudut obat-obatan dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, wabil akhiratihum yuqinun, dia mempunyai 2 program orang takwa. Program jangka pendek di dunia, dia meninggalkan keturunan-keturunan yang kuat iman,
yang menjadi generasi penerus. Dia mempunyai anak yang soleh. Anak yang soleh itu banyak kita silap lagi. Anak yang soleh itu bukan kat masjid, pakai jubah, pakai gamis, pegang tasbih, tak balik-balik. Bukan. Mungkin anak kita pilot, mungkin anak kita engineer, mungkin anak kita pensara, ya. Tetapi dia menjadi anak yang soleh, dia berguna bagi agama, bangsa dan negara, ya. Dia bermanfaat dengan ilmunya, dengan kesehatannya. Banyak kita anak yang soleh itu, di rumah ibadah tak balik-balik, ya. Tak ada kerja pula tuh, nganggur pula itu. Anak yang soleh tadi dia kelulusannya hebat, pendidikannya bagus, punya jawatan bagus, punya gaji bagus. Mungkin dia tak pandai bersarah, tak pandai ceramah macam saya. Mungkin dia tak pandai jadi imam, tapi dia dengan penghasilannya, dia mengongkosi mak bapaknya pergi haji umrah, dia derma semen ini, dia derma karpet, ya. Dengan hasilnya tadi kita merindukan anak-anak yang soleh yang macam ini, bukan anak-anak yang soleh yang dalam artian yang sempit, ya. Jadi mari tuan-tuan dan puan sekalian, untuk mewujudkan anak yang soleh pun ini satu bab lain, ya. Sebab sebelumnya kita, siapa calon istri kita, siapa calon suami kita, di rahim mana, ya, benih kita nak kita titipkan untuk mendapatkan anak yang soleh. Ini dalam bab tertentu, tidak hanya sekelip mata dia dapatkan anak yang soleh itu. Jadi anak yang soleh ini anak yang berprestasi hebat, kemudian dia beriman, dia mensyukuri kepada Allah, dia bersyukur kepada Allah, dan dia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Tuan-puan, mudah-mudahan uraian saya ini dipahami, dan semoga kita dalam sisa hidup ini ada peluang untuk mencapai derajat takwa. Karena takwa tadi, ya, disiapkan surga seluas langit dan bumi, jannatun arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga kami yang hadir ini maupun yang belum sempat hadir dimasukkan ke dalam golongan yang bertakwa, dan diberi kami ilmu pengetahuan, diberi kami kemampuan untuk mengamalkan amalan-amalan menuju takwa. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Insyaallah kita berjumpa lagi di Sabtu hadapan. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahaladzim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.